Kita akan dengarkan firman sama-sama saudara. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang drama. Saya undang tadi Barabas, tadi keren banget. Barabas mana ya? Ayo, di mana tadi? Harus. Kita kasih tepuk tangan dulu. Iya, bisa live nggak? Bisa live nggak? Ini dia betul-betul ini banget loh saudara. Sampai di make up matanya ngikutin kayak tadi. Coba di zoom matanya. Tuh matanya aja putih. Satu putih hitam. Kita kasih tepuk tangan dulu, luar biasa banget. Cuma ini salah make up ya. Barabas tuh nggak ada darahnya di sini. Ini jadi kayak vampire. Siapa namanya tadi? Saya Barabas. Takut. Saudara, bukankah kita semua seperti Barabas yang ditukar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you. Thank you so much. Saya ingat 3 tahun yang lalu gereja buat drama seperti ini. Mari kita lihat firman Tuhan. Saya hanya punya waktu 15 menit. The exchange covenant, yang artinya pertukaran perjanjian. Ada sebuah pertukaran perjanjian saat Yesus naik ke atas kayu salib. Ditukar, ada sesuatu yang ditukar. Pertukaran perjanjian, adanya sebuah perjanjian. Pastor Daniel Madeoka berkata, ada 2 pihak yang saling memberi, saling menukarkan sesuatu. Harus ada 2 pihak. Nanti kita akan bahas. Yang pertama, apa yang terjadi saat pertukaran perjanjian. 2 Korintus 5 ayat 21. 1, 2, 3 kita baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan. Seperti Barabas tadi. Ada ayat juga yang menuliskan, mari kita baca. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Jadi dia dikorbankan, Yesus dikorbankan sebagai anak domba Allah, mengganti dosa kita. Dia tidak bercela supaya murka Allah tidak ada pada kita semua. Poin yang pertama, apa yang ditukar? Dosa kita dibenarkan. Mari kita baca 1, 2, 3. Dosa kita dibenarkan. Apa itu artinya dosa kita dibenarkan? Lupa dosa ya dosa dong. Saya mendengar seorang hamba Tuhan waktu saya masih SMP, saya ingat sampai hari ini. Seorang pendeta, saya mau share buat saudara, seorang pendeta berkata, ada seorang anak yang ikut ujian. Lalu pada waktu ikut ujian, waktu itu dia berkata, dia terlambat saudara. Tapi yang lain juga terlambat. Tetapi satu orang, dia mengaku sebelum dia terlambat. Dia bilang, saya terlambat. Dari 10 orang yang terlambat, 1 yang mengaku. Tetap salah dia terlambat. Tapi 1 dibenarkan. Sampai sini sudah tangkap. Apabila saudara menerima Yesus, dosa dihapus. Sekarang saya mau ada beberapa yang ditukarkan oleh Tuhan. Simple supaya saudara ingat. Saudara boleh angkat tangan kiri saudara. Tangan kiri ya. Dosa hilang ya. Saudara turunkan tangan kiri. Tangan kanan diangkat. Saya dibenarkan. Amin. Mari kita lihat apalagi yang ditukar oleh Tuhan. Yang kedua, Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ayat 5, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang kedua, sakit diganti kesembuhan. Dia disesah, dicambuk, disalibkan, supaya kita semua mendapat kesembuhan. Mari angkat tangan kiri saudara. Apa yang ditukar? Sakit kita. Katakan sakit
Turunkan tangan kiri kita. Aku menerima kesembuhan. Tetap angkat tangan saudara. Ada beberapa tangan yang sedang sakit hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus atas kuasa salib ini. Engkau sembuh hari ini. Amin, amin. Selanjutnya saudara, apa yang ditukarkan di atas kayu salib? Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah hidup yang kekal. Jadi apa yang ditukar? Maut diganti surga mulia. Kalau orang Kristen meninggal ditulisnya rest in peace. Yang lain berkata moga-moga diterima di sisi Tuhan. Tapi hanya orang Kristen yang berani tulis istirahat bersama dengan Bapa di surga. Karena dalam kekristenan, dalam Yesus ada janji keselamatan. Yang percaya katakan amin. Hari ini saudara lihat salib, saudara boleh angkat tangan saudara, tangan kiri katakan maut, katakan neraka, turunkan tangan saudara. Diganti aku menerima surga mulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang keempat, secara cepat, ini ayat yang saya suka dan saya berharap kita semua mengalaminya. 1, 2, 3, karena kamu dengan keras, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sebentar saudara, miskin, bajunya aja dibuka, dia ditelanjangi, disesah, miskin, kin. Pemilik surga dan jagat raya ini, dia itu menginjak air harus nurut. Dan pada hari itu dia taat, dia mau jadi miskin, kin. Sekalipun ia kaya. Mari kita baca sama-sama. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, saudara boleh angkat tangan kiri saudara. Oh, saya paling senang. Saya yang miskin. Kurang yakin saudara. Saya yang miskin, turunkan, menjadi kaya karena kemiskinannya. Oh, menjadi kayanya jangan berbisik, katakan menjadi kaya karena Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Miskin menjadi kaya. Yang selanjutnya Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kehinaan diganti sukacita. Saudara yang pernah dipermalukan dalam hidup, hari ini oleh kuasa salib, lihat salib. Saudara akan diganti dengan sukacita. Boleh angkat tangan kiri saudara. Semua kehinaan saya ditukar, turunkan tangan kiri, dengan sukacita. Berikan tepuk tangan betul. Yang terakhir, mari kita baca ayat ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Lihat baik-baik, oleh karena Yesus Dia dikutuk di atas kayu salib supaya kita semua terima berkat Abraham. Satu waktu seorang hamba Tuhan, saya ingatkan kembali, seorang Philip Jayabalan pernah ke sini. Dia berkata,
Mereka orang India. Mereka orang India dan satu keluarga mereka itu rata-rata umur 40-41 meninggal. Rata-rata begitu, kakaknya lagi, dan sekarang kena ke dia. Waktu umur 17 tahun, dia memilih menerima Tuhan Yesus. Umur 40, 41, 42 dia lewati, 43, sekarang udah hampir 70 tahun. Kutuk keturunan diganti dengan berkat. Katakan amin. Saudara boleh angkat tangan kiri saudara. Kutuk. Katakan kutuk. Semua guna-guna, santet, apalagi peluh, niat jahat orang ditukar dengan berkat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baru-baru ini ada seorang artis yang tiba-tiba meninggal ya di Instagram. Katanya kemungkinan meninggalnya karena santet. Lalu tiba-tiba rame, makanya Pak kalau dikasih orang makanan jangan mau dimakan, bisa jadi ada santetnya. Saya langsung tulis komen, kalau kasih makanan kasih ke pendeta aja, pasti dimakan. Mau disantet kayak apa, itu santet berubah jadi berkat. Jadi saudara, apa rahasia supaya saudara gak kesantet? Terima makanan, terima aja dalam nama Yesus. Semua kutuk, semua guna-guna, niat jahat jadi berkat, gemuk di badan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salib adalah pertukaran. Kalau saudara perhatikan tadi, yang miskin menjadi kaya, yang susah dihiburkan dan sebagainya tadi, 6 pertukaran tadi, semua adalah good news buat orang-orang yang lemah, kabar baik buat orang-orang yang lemah. Tapi perjanjian itu perlu dua pihak, yang ngasih dan yang menerima. Pagi hari ini, saya berharap kita semua mau menerima. Amin. Yang mau terima boleh angkat tangan kanan saudara. Terima berkat Tuhan hari ini. Amin. Nah lalu kita belajar satu hal. Apa yang Tuhan, saya hanya punya waktu 2 menit. Apa yang perlu kita teladani daripada Kristus di atas kayu salib? Yang pertama, dia memberikan kita teladan mengampuni. Meskipun dipukul, dihina, tak bersalah, tapi dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dipukul, dihina, dicambuk, disalibkan, ditelanjangi, tapi belajar untuk mengampuni. Hari ini apabila saudara datang hari Jumat Agung ini, apabila saudara sedang jengkel sama seseorang, firman ini buat Anda. Ampuni. Katakan amin. Ampuni. Let go. Let go. Lepaskan Pak. Lepaskan pengampunan. Padahal Yesus bisa membalas. Alkitab berkata waktu dia melewati pohon ara dan dia sedang lapar nih, Yesus lapar, suka emosi. Dia kesel sama pohon ara, dia kesel, ngeselin deh, kamu layu deh. Langsung malam itu juga pohon ara itu layu. Saudara bayangkan kalau Yesus marah dan membalas pada waktu dia dipukul, dihina, diludahi, dia bilang, mampus lu, langsung mampus pasti. Tapi dia memilih mengampuni. Mari katakan bersama saya, mengampuni. Katakan mengampuni. Yang kedua, apa teladan Yesus adalah kasih tanpa syarat. Hari ini saya ada istri, ada anak. Kasih dunia ini bersyarat semua. Kalau buat orang yang saya kenal, yang saya sayangi, saya pasti mengasihi. Saya mengasihi kemarin anak saya ada acara di sekolah jam 9:30, 10 malam. Dia bilang, Pak jemput, langsung saya lari, saya jemput. Saya takut kemalaman. Karena saya mengasihi dia dan saya mengenal dia. Kasih dunia bersyarat.
Kalau saudara kasih kepada orang yang lebih kaya daripada saudara atau orang yang berpengaruh, waduh, gak usah disuruh, pasti mengasihi. Betul ya? Betul gak saudara? Pasti kalau lebih kaya, oh shalom Pak. Ada roti Pak, silahkan Pak, shalom. Tetapi Yesus mengajarkan kasih tanpa syarat. Dia tidak kenal semua, bahkan orang yang menyakiti dia tetap mengasihi. Kasih tanpa syarat. Yang ketiga, teladan Yesus buat kita semua, di tengah duka cita dia, di tengah kesengsaraannya, dia berusaha menyelamatkan siapapun yang dia temui. Ketemu dengan Barabas, dia selamatkan. Ketemu dengan penjahat yang di atas kayu salib, dia selamatkan. Ketemu dengan algojo yang memukul dia berkata, ampunilah Bapa mereka. Jangan sampai mereka semua mati karena murka Allah. Dia selalu menyelamatkan. Hari ini buat saudara semua, ingat, ikuti teladan Yesus dimanapun kita berada. Jadi orang yang selalu mau menolong orang lain. Katakan amin. Jangan jadi beban, tapi berusahalah menolong orang lain. Yang keempat, yang terakhir, Yesus naik ke Bukit Golgota. Tadi terakhir bagus sekali. Yesus di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Mari katakan bersama saya, sudah selesai. Apa teladan Yesus buat kita? Menyelesaikan tugas sampai selesai. Saya percaya orang-orang di gereja JCC Jantung ini punya sikap dan sifat seperti teladan Yesus. Mau kerja sampai selesai. Diberikan tugas di kantor, kerjakan sampai selesai. Melayani Tuhan sampai ibadah selesai. Ikut ibadah sampai doa berkat selesai. Jangan habis khotbah, pas mau persembahan kabur. Menyelesaikan semua sampai selesai. Saya percaya inilah teladan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kita pelajari pada hari Jumat Agung ini. Amin.